minha lan iku sebagian sangking kasiro atau tanda kiamat, termasuk tanda kiamat ida wusidah nalaikani dipasrahkan atau diserahkan al amru opo perkara diserahkan ila ghairi ahli kepada yang bukan ahlinya. Fantazirus sa'ah, fantadiru mongko tunggulah kalian semua as-sa'ata kiamat. Jadi besok kalau terjun di masyarakat menjadi pimpinan, ketika membagi sebuah tugas disesuaikan dengan ahlinya. Oh, Bang Udin karena orangnya amanah, orangnya jujur, terus bisa mengelola uang. Oh, berarti tugasnya menjadi bendahara. Oh, Bang Fian karena orangnya banyak kenalan di luar, jadi kenalannya juga termasuk di luar negeri. Oh, menjadi bagian kesra. Oh, Bang Nono karena orangnya kuat, terus ditakuti semua orang, menjadi keamanan. Terus Bang Nabil, karena orangnya ahli ceramah, Kezunuddin MZ baru umpamanya. Jadi tugasnya apa Bang Nabil? Tugasnya bagian sambutan, atau mungkin kalau penceramahnya udur, Bang Nabil yang menjadi pengganti. Harus disesuaikan dengan ahlinya. Jangan dibalik. Yang ahli ceramah diberi tugas bagian kesra. Akhirnya tugasnya cuma ini, keluar terus, padahal dia ahli ceramah. Yang tidak ahli ceramah, bukan alumni pesantren, terus mentalnya juga lemah, disuruh ceramah, akhirnya menjadi demam panggung, naik panggung langsung pingsan, ya, langsung keringatan. Kenapa? Karena bukan ahlinya. Jadi ini biasanya sering diutarakan dalam organisasi. Ida wusidal amru ila ghairi ahli fantazirus sa'ah. Ketika perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu kiamat. Artinya tunggu kehancuran. Makanya semuanya harus disesuaikan dengan ahlinya. Karena ini bisa baca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, terus disuruh ngajar Al-Quran ketika di sekolah. Karena Mas Farhan ini ahlinya bahasa Inggris umpamanya, bisanya cuma bahasa Inggris, ternyata disuruh ngajar matematika, ya rusak. Atau sebaliknya, yang ahli matematika disuruh ngajar bahasa Inggris. Tapi yang jelas kalau alumni pesantren serba bisa, karena banyak. Ngajar akidah akhlak, ngajar Al-Quran bisa, ya, ngajar aswaja juga bisa, ngajar fikih juga bisa. Banyak. Disuruh ngajar bahasa Arab, padahal cuma alumni pesantren. Bisa ngajar bahasa Arab, bisa ngajar fikih, ya, baik secara teori maupun secara praktek masalah ibadah umpamanya. Terus bisa ngajar masalah Al-Quran, tajwid, ya. Terus akidah, aswaja, banyak alumni pesantren. Tapi kalau yang lain, ketika jurusan kimia saja, nggak bisa disuruh ngajar yang lain, kecuali kalau memang punya keahlian sendiri, dan itu sangat sulit. Paham ya? Jadi alumni pesantren minimal bisa menjadi imam, bisa mimpin tahlil. Yang jelas tidak mungkin pengangguran, ya. Mas sudah alumni 3 tahun jadi apa? Masih nganggur Pak, karena bukan alumni pesantren. Tapi kalau alumni pesantren, ngapain? Alhamdulillah Pak, disuruh mimpin tahlil, disuruh menjadi imam rawatib. Imam rawatibnya lumayan kalau di kota, apalagi suaranya enak seperti Mas Rasa, kan enak suaranya. Jadi yang jelas kalau alumni pesantren tidak menjadi pengangguran. Jangan dibalik, yang dijadikan imam rawatib bukan alumni pesantren, nggak bisa baca Al-Quran, fikihnya apalagi, rukun sholat nggak bisa, baik rukun fi'li atau rukun qauli.
Wa minha lan sebagian sangking kasiro atau tanda kiamat. La tadhabu tidak hilang. Ad-dunya opo dunia hatta yamurrah sehingga lewat. Ar-rajulu sapa wong lanang alal ghabri ing atas kuburan. Lewat di kuburan. Fayatamarrawu mongko molak-malik atau bolak-balik sapa rajul alaihi atas kubur. Wa yaqul lan ngucap sapa rajul ya laitani manar mantar sapa ingsun semoga saya kuntu iku ana sapa ingsun magana sahib hadzal qabr itu mengganti mayat yang di kuburan ini iku mengganti panggonane ahli kubur. Rawa meriwayatkan hadis sapa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu amin aidon halimani wa min halan sebagian sangking kasiro atau tanda kiamat la taqumu tidak terjadi as-saatu apa kiamat hatta yatasafad sehingga apa makna yang enak ya yatasafad itu berhubungan melakukan jima atau berhubungan annasu sapa manungsa tasafudal bahaim koyok berhubungannya atau koyok jimanya piro-piro hewan. Apa artinya? Fit turuki ing dalam piro-piro jalan secara terang-terangan. Tidak ada bedanya antara manusia dengan kucing ya. Kucing sudah biasa di pinggir jalan, tapi kalau manusia di pinggir jalan terang-terangan, oh itu sudah mendekati tanda kiamat atau sudah termasuk tanda kiamat. Rawa meriwayatkan hu ing hadis sapa at-Tabrani sapa Tabrani an Ibnu Umar sangking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma amin wa minha lan sebagian sangking kasiro atau tanda kiamat. Fana yafni apa yafna fi mudhari'nya fana roma yarmi apa fil mudhari'nya la tafni mungkin la tafni tidak mungkin rusak hadhil ummatu opo iki umat insyaallah la tafni insyaallah apa la tafna ya sama-sama pernah baca. Tidak mungkin rusak hadil ummatu apa iki umat hatta yaquma rajul hatta yaquma sehingga ngadeg atau berdiri ar-rajulu sapa wong lanang ilal mar'ati saking wong perempuan. Laki-laki bertemu dengan perempuan, bertemu akhirnya fayaftarisuha. Iftiros mana aslinya leme atau karpet. Tapi di sini fayaftarisuha mongko melakukan mesum sapa rajul ha ing mar'ah melakukan zina fitorik ing dalam jalan raya waktu lampu merah umpamanya ya fayaftarisuha mongko melakukan zina sapa rajul ha ing mar'ah fitorik ing dalam dalan fayakunu mongko ono khiyaruhum opo sebaik-baik umat pada waktu itu umat yang dianggap paling baik yauma idin ing dalam iki yakumur rajul khobarnya man iku wong yaqulu kang ngucap sapa man lawaraina lamun nutupi sapa kita wara'a hadal haiti ing dalam burini iki tembok atau pagar. Saya ulangi lagi, lawaraina lamun nutupi sapa kita atau nutupi sapa kita wara'a hadal hait ing dalam burini iki tembok atau pagar. Jadi termasuk tanda kiamat ini sudah biasa di jalan-jalan ketika laki-laki bertemu dengan perempuan langsung berbuat zina secara terang-terangan ya ini kafitorik berarti tidak ada bedanya antara manusia dengan kucing ya
dengan kucing, kambing, sapi dan makhluk hewan yang lainnya. Pada waktu itu karena sudah rusak zaman, pada waktu itu sebaik-baik umat adalah umat yang mengatakan, wis ini aja kalau berbuat zina alangkah baiknya wis di sana saja. Yang penting bukan di sini, tapi di sana sekiranya tidak ada orang yang tahu. Itu dianggap umat paling baik. Kenapa? Karena memang pada waktu itu semuanya sudah rusak. Sudah dianggap biasa. Makanya umat yang mengetahui di sana saja, di belakang pohon ya. Di belakang pohon, di belakang tukung, di belakang Indomaret umpamanya ya, di belakang gudang, di belakang kandangnya kambing umpamanya. Wis di sana saja biar sama dengan kambing, sepuasnya di belakang kandang kambing. Orang yang mengatakan seperti itu, memberi saran seperti itu dianggap paling baik. Apalagi yang memang tidak memberi saran. Wis, karena satu pun tidak ada yang nahi anil mungkar pada waktu itu. Rawa meriwayatkan ing hadis sapa Abu Ya'la an Abi Hurairah sangking sahabat Abi Hurairah.